Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rusulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, situasi negara ini semakin kesini semakin aja banyak berita-berita yang bohong, dan berita itu ada yang memang didesain, ada yang memang bisa jadi beneran bohong. Dan baru-baru ini ada pejabat yang membuat tamsilnya itu kurang tepat, jadi menghebohkan. Nggak usah jauh-jauh lah, kepada diri kita aja. Kita sering berbohong nggak? Sering mendustakan agama enggak? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita nggak usah jauh-jauh di kelompok se-UMJ. Ketika dalam suatu rapat dalam rangka untuk memaksimalkan promosi, maka di sana banyak usulan-usulan diantaranya promosi harus digencarkan dan sebagainya. Tapi ada di antara mereka juga yang bilang, yuk kita promosi segencar-gencarnya, tapi kita jangan lupa berdoa, sholat tahajud. Apa sambutan dari orang-orang sekitar? Iya Pak Ustadz. Omongannya sih iya, tapi nadanya itu nada pelecehan. Itu berarti dia tidak tahu bahwa mengajak sholat tahajud, mengajak untuk berdoa, di situ melecehkan, mendustakan agamanya sendiri. Ini yang sering terjadi. Kalau ada orang yang berbicara keagamaan, yang lebih kental kepada agama, maka dia pun akan mengungkapkan amin gitu. Ini yang sebenarnya benih-benih yang melecehkan umat Islam sendiri. Mesti di stop. Kalau ada orang yang seperti itu, suruh belajar agama lagi yang benar. Nggak usah jauh-jauh. Kalau masih ada orang yang masih melecehkan terhadap pemahaman agama, yang mengajak untuk beribadah masih melecehkan, harus didoktrin yang benar, agar dia itu tidak mendustakan yang lebih lebar lagi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, suatu ketika ada santri
yang mau divaksin, terus ada musik, tiba-tiba menutup telinga. Apa komentar di medsos? Apa komentar orang-orang? Inikah didikan agama? Bilangnya seperti itu. Ini nggak tahu. Seorang ustadz itu memberikan pembelajaran karena seriusnya dia adalah calon-calon penghafal Al-Quran, maka jangan diisi dengan suara-suara yang lain. Karena bagaimanapun juga muatan manusia itu terbatas. Semakin dia konsen, semakin dia itu fokus, maka semakin mudah untuk menghafalnya. Nah itulah, jadi nggak usah jauh-jauh lah. Jadi kepada kita sendiri itu kadang-kadang terbawa oleh arus. Oh dasar didikan fundamentalis. Oh dasar pendidikan yang tidak tahu modernis. Lah fokusnya kemana dulu? Ini yang mesti kita itu tahu. Makanya kalau kita perhatikan ada hadis yang berbunyi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaidah qila wa mar-ruwaidah qala ar-rajulu tafi fi amril 'ammah. Kalau kita tengok hadis ini, memang hadis di periode awal itu ada nama yang kurang tenar. Makanya kategorinya ini ada yang menyatakan dhaif. Tapi kenyataannya periwayatan hadis tentang ini, tentang banyak nanti pendusta, itu banyak periwayatan. Oleh karena itu hadis ini adalah kategorinya ahad. Kategorinya ahad, namun tidak yang gharib, bukan yang asing. Ahad tetapi yang kategorinya masyhur, dan ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Karena hadis itu ada yang mutawatir. Kalau mutawatir jelas di sana disampaikan kepada orang banyak disampaikan kepada orang banyak lagi, tidak perlu diragukan kesahihannya, kebenarannya. Oleh karena itu kategori hadis ini adalah sahih li ghairihi, karena banyak yang meriwayatkan. Jadi jelas sekali di sini, yaitu dusta, bohong itu harus dijauhi oleh kita semua. Jangan sampai pada diri kita itu ada orang-orang yang bohong. Nanti kalau kita lihat yang termasuk tanda-tanda orang yang bohong ini kan ada termasuk salah satu ciri munafik. Ayatul munafiki salasah. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Itu adalah ciri. Walaupun kita sudah tahu kalau dia itu mempunyai ciri yang tiga tersebut, kita nggak boleh menuduh dia itu adalah munafik. Menuduh orang yang banyak dustanya dia adalah munafik, itu tidak dibenarkan. Cuma diwanti-wanti saja, jangan dekati dia. Kalau kalian mendekati dia padahal sudah tahu dia itu adalah munafik, mahal dia adalah banyak bohongnya, maka akan kena bohongnya. Nah, itu yang diwanti-wanti. Nabi Muhammad SAW pun ketika tahu bahwa dia munafik, itu dikhabari oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril. Jadi ada salah seorang munafik dan dia selalu berjamaah. Ketika berjamaah dia menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya nanti mati, jadilah engkau orang yang mengimami sholat. Kata Rasul pun, ya kalau saya mati duluan pun kamu nyolati saya. Dan si munafik itu pun menulis di dalam wasiatnya. Ketika wasiat itu dibaca oleh anaknya, kebetulan anaknya termasuk sahabat yang lurus, sahabat yang benar, maka dia pun sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ini ada wasiat, tulisannya agar engkaulah sebagai imamnya. Ya, saya datang. Ketika itu Rasul masuk rumah, ketika mau berangkat disetop oleh malaikat Jibril. Jangan engkau datangi, dia adalah munafik.
Jadi kita tidak boleh untuk menuduh seseorang walaupun sudah terkenal, tidak boleh menuduh kata-kata munafik. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada hadis Nabi yang jelas-jelas, yaitu menyatakan pesan dengan kebenaran, yaitu alaikumu bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Diteruskan lagi, yaitu wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi ini jelas bahwa hadis ini menerangkan, tetaplah kalian dengan kejujuran, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju kepada jannah. Dan ingat, hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kalau kita perhatikan pesan daripada jujur itu banyak manfaatnya, banyak faidahnya. Jelas jujur itu adalah suatu ruh daripada amal. Amal tanpa kejujuran itu tidak ada artinya apa-apa. Perbuatan yang tidak ada artinya apa-apa. Dan jujur itu menjernihkan keadaan. Coba kalau kita lihat berita-berita masa lalu tentang Wadas, pemerintah menyatakan begini-begini, rakyat jelata ngomongnya beda. Ketika ada berita yang saling bertentangan, jelas pasti ada yang benar. Kalau itu dibiarkan, maka menjadi bumerang. Di manakah kebenaran? Di mana kejujuran? Nah ini, maka menjadikan dia itu tidak jernih. Ketika muncul kejujuran dengan pasti, maka di sanalah terang benderang. Oh iya, ya inilah dituntut di antara dua belah pihak itu untuk menyatakan yang benar. Maka tidak akan terjadi perselisihan dan tidak akan terjadi anggapan yang nantinya akan terjadi dukung-mendukung antara satu kubu dengan kubu yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, orang itu terjadi pertentangan itu bukan hanya karena pendapat. Terjadi pertentangan juga karena adanya pendapatan. Dan ini yang sering terjadi, menganga terjadi perbedaan pendapat karena adanya keinginan untuk membela satu kelompok dengan kelompok yang lain. Rujukannya Al-Quran satu, rujukannya hadis satu, dua sumber hukum inilah yang dijadikan sumber sebagai pokok. Tetapi kenapa terjadi perbedaan-perbedaan? Bersyukurlah kita itu berada di Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir ngomong lurus-lurus tanpa dengan pelintat-pelintut kesana kemari. Jadi kebenaran, kejujuran ini sebagai pondasi bangunan agama Islam. Jadi Islam itu tersebar ketika awal itu juga karena kejujuran. Karena mereka yang menyebarkan ajaran agama Islam itu dengan kejujuran, maka mereka tertarik dengan Islam. Yang istilahnya yaitu dengan penyebaran tasawuf, dengan bersih luar dalam. Ketika dia itu berdagang, ini songek, ini utuh, harganya sekian yang songek, ini harganya yang utuh sekian, maka itulah kejujuran. Makanya banyak yang suka. Nah, itulah, oleh karena itu agama itu sebagai pondasi. Ternyata yang namanya kejujuran itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Di dalam Al-Quran jelas, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kejujuran kalau kita lihat dari tartib ayat, memang ayat Al-Quran itu kalau kita perhatikan ada yang menunjukkan litartib, ada yang menunjukkan
pilihan salah satunya gitu ada. Nah ini kalau beberapa pendapat ulama berkaitan dengan jujur itu menduduki kedudukan setelah Nabi. Jadi di sini jelas minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi kejujuran inilah kedudukannya itu setelah para nabi. Setelah para nabi. Baru wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kejujuran pada diri kita masing-masing. Jangan ada dusta di antara kita, karena itu akan membuka aib, akan membuka permasalahan yang berkepanjangan. Itulah khutbah singkat yang dapat sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tadi ada di penghujung wa marwaidah. Ruwaidah itu kalau diartikan yaitu orang bodoh yang menangani masalah ummah. Ya, jadi orang yang bodoh berbicara tentang masalah ummah ini akan lebih berbahaya. Jadi kalau kalimatnya itu kategorinya kayak tashir ya. Rabidah, ruwaidah. Kayak Humairah itu merah yang ketipis-tipisan. Nanti ada lagi Hamid Humaidi. Ya, jadi banyak yang kata-kata tafsir. Nah inilah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ma salaka bi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika masta'adzaka bi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami bibir yang berucap dengan kejujuran. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami mulut yang dipenuhi dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami kedipan mata yang penuh dengan rasa kasih sayang dengan sesama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada jasad kami yang istiqomah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ya Allah, ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.